Baik, afwan Buya, dikarenakan masih ada waktu, kami akan kembali membacakan pertanyaan-pertanyaan dari sosial media. Itu yang datangnya dari saudara Edi dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, saya mau tanya, apa hukumnya hidup memilih menyendiri? Apa itu? Apa hukumnya hidup memilih menyendiri? Ini nggak ada hubungannya dengan pertanyaan tadi ya, jalan sendiri ya. Hidup menyendiri atau misalnya nggak mau nikah, ya. Orang nggak mau nikah. Kalau kita menemukan ulama terdahulu tidak menikah, itu bukan karena kemauannya sendiri, tapi karena mereka sudah tenggelam dalam cinta kepada Allah. Tapi kalau Anda termasuk orang yang, mohon maaf, secara pribadi syahwat sering bangkit dan sebagainya, maka menyendiri bukan hal yang baik bagi Anda. Menyendiri bukan hal yang baik bagi Anda. Jadi menyendirinya maksudnya kalau Anda tidak menikah, itu dilihat kondisi Anda. Jika ada jaminan bahwasanya kalau Anda tidak menikah semakin dekat kepada Allah, bukan bermaksiat urusan syahwatnya, dan juga di saat tidak menikah, Anda tidak melanggar Allah, dan tidak menikah Anda semakin dekat kepada Allah, maka tidak menikah saat itu adalah lebih bagus. Di saat, nah ini ada tambahannya, dalam dugaan Anda kalau menikah Anda malah bikin masalah. Sehingga hukum nikah itu kan ada 5. Hukum nikah itu yang pertama adalah wajib, kemudian adalah sunnah, bahkan ada yang makruh, ada yang haram, ada yang boleh-boleh saja. Jadi ada orang nikah haram loh ya, biarpun nikah kan ini sunnah Nabi, an nikahu sunnati, nikah adalah sunnahku, maksudnya apa? Yang pernah dilakukan Nabi. Tapi tidak semua orang nikah wajib loh ya. Wong dia itu apa? Orang dolim, dia tidak butuh pada nikah dan mungkin tidak berfungsi sebagai seorang laki laki, tapi dia menikah mau menghajar orang, ya nggak boleh, nikahnya haram. Jadi menyendirinya seseorang dikembalikan kepada dirinya. Kalau memang dugaan kalau nikah tambah tidak baik, takut dia berbuat dolim kepada pasangannya, kemudian di saat dia sendiri tidak melakukan kemaksiatan, kemudian di saat sendiri dia semakin dekat kepada Allah, maka menyendiri baginya lebih bagus. Tidak bermaksiat, mohon maaf, dia tidak mau menikah, tapi dia selalu kesenangan sendiri. Apakah dengan menyenangkan dirinya sendiri, urusan syahwatnya, atau berzina? Wah, itu menyendiri haram, hidup sendiri. Jadi yang mengukur adalah diri masing-masing. Dan hal lain lagi, Anda tidak perlu usil urusan seseorang yang tidak menikah. Karena orang tidak menikah itu banyak alasan. Ada alasan seperti Rabi'ah Adawiyah karena tenggelam dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini pun ada orang lebih senang misalnya dengan sudah suaminya meninggal dunia, lalu dia lebih asik dengan anaknya, dan seorang wanita kadang menjadi dingin, dia tidak ada keinginan untuk menikah, sah-sah saja dia. Tapi kalau ada orang tidak menikah, Anda tidak usah ikut-ikut. Mungkin juga seorang laki-laki tidak menikah karena ada kekurangan dalam dirinya, dia tidak bisa mungkin menggauli suaminya, istrinya nanti. Atau seorang wanita tidak mau menikah karena telah ditemukan dirinya sesuatu yang mungkin suaminya tidak bisa menggaulinya, seperti al-qarn atau rotak misalnya, ada tumbuh daging di tempatnya itu, ada tumbuh tulang sehingga tidak bisa melayani suami, dia merasa malu, tidak ingin menikah, boleh, sah-sah. Jadi pertama apa? Nikah urusan pribadi Anda. Di sisi lain Anda pun tidak boleh memaksa orang lain menikah, tapi hendaknya semua sadar, jika khawatir masuk ke haraman, maka nikah menjadi wajib bagi Anda. Dan kemudian kami himbau kepada semuanya, zaman ini zaman rusak. Hei para orang tua, jangan persulit urusan pernikahan, permudahlah urusan pernikahan. Awas mendapatkan ancaman dari Nabi, Allah masykuk man syaqqa ummati. Orang tua yang mempersulit anaknya menikah akan dipersulit urusannya oleh Allah. Kadang-kadang menunda pernikahan gara-gara ingin menyelesaikan kuliah, sehingga anaknya betul selesai kuliah dapat sarjana ekonomi plus pezina, bapaknya yang menanggung dosa duluan. Nikahkan sambil belajar. Bahkan di sini khususnya di Al-Bahjah, kita harus punya keyakinan bahwasanya pernikahan tidak akan mengganggu karir, pernikahan tidak boleh mengganggu belajar. Boleh Anda menikah, setelah itu ngejar karir. Kalau Anda nunggu jadi jenderal baru nikah, kayaknya sampai perubahan baru dapat istri nanti ya. Jadi Anda menikah sambil belajar. Anda nikah nginiti karir, Anda menikah, yang penting Anda takut haram, takut zina. Itulah kemuliaan Anda yang sesungguhnya. Wallahu a'lam bishawab.